Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Tribuner yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Di antara hamba yang dicintai oleh Allah adalah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Karena itu siapa saja di antara kita yang tinggi hati, sombong, merasa paling hebat, merasa paling segalanya, jangan sekali-kali kita ingin dicintai oleh Allah. Hal yang penting kita lakukan adalah mewaspadai apa saja yang bisa memantik hati kita menjadi tinggi, menjadi sombong, dan menjadi angkuh. Kata para ulama, pertama, pemantik tingginya hati kita itu adalah al-ilmu, yakni ilmu. Tapi ada pertanyaan, bukankah Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang bodoh? Beda. Di Al-Mujadalah ayat 11 Allah menjawab, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi kata para pencinta tafsir, ayat itu belum titik, baru koma. Pertanyaannya, ilmu yang mana? Mohon maaf kalau ilmu yang kita miliki memantik kita menjadi orang yang tinggi hati, ya, maka ilmu yang kita miliki tidak akan membawa derajat kita tinggi di hadapan Allah. Kalau ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar, kemudian nganggap bodoh orang lain, ilmu yang kita miliki tidak akan ngangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ngepek pada tinggi dan kerasnya hati. Karena itu, Tribuners Jabar, syukuri kalau kita semua memiliki ilmu. Tapi stop, jangan merasa paling pintar, tapi harus seperti Rasulullah, pintar merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau kita hari ini memiliki ilmu, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan merasa paling cerdas, tapi harus seperti Rasulullah, cerdas merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau kita hari ini memiliki ilmu, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan merasa paling hebat, tapi harus seperti Rasulullah, hebat merasakan perasaan orang lain. Kenapa? Sekali lagi, sebab ketika kita memiliki ilmu, menjebak kita merasa paling pintar, merasa paling cerdas, merasa paling hebat, lalu nganggap bodoh orang lain. Hati-hati, ilmu yang kita miliki, alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Yang kedua, kata para ulama, pemantik tinggi dan kerasnya hati adalah al-amal wal ibadah. Kita rajin beramal dan beribadah, tetapi kita rajin pula menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Mohon maaf, serajin apapun kita beramal dan beribadah, kalau kita rajin nganalisis, apalagi ngutak-ngatik dan menyalahkan praktek ibadah orang lain sembari mengklaim ibadah kita yang paling benar, itu tidak akan membawa kita mulia di hadapan Allah, malah bisa ngepek pada tinggi dan kerasnya hati. Pemirsa Tribuners, ya, kita ini diperintah oleh Allah untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tugas hidup kita di dunia ini sebagai manusia adalah untuk ibadah. Lalu bagaimana kita itu beribadah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita ibadah kepada Allah, jangan dicampur adukan dengan kemusyrikan sedikit pun. Lalu sampai kapan kita itu beribadah? Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah, jangan lelah kita beribadah sampai yakin ajal menjemput kita. Dalam hal ibadah, mohon maaf, saya belum menemukan satu petunjuk bahwa kita harus gemar menyalahkan praktek amal ibadah orang lain, terutama ketika ada perbedaan. Kenapa? Sebab itu khawatir menjebak kita merasa paling suci, merasa paling benar. Sebab kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum."
janganlah kalian merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling bersih. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Bila Tribuners hari ini sedang rajin ibadah, lanjutkan ibadah itu, jangan mengenal lelah, tapi stop untuk gemar menilai apalagi menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Sebab begini, bila kita diberi ilmu, merasa paling pintar lalu nganggap bodoh orang lain, kita diberi kesempatan rajin amal ibadah, malah kita gemar menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Kata Allah, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Setelah itu Allah akan membuat hati kita menjadi keras, kal hijarah, sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Kalau hati kita keras seperti batu, maka nanti potensial hati kita akan turun, kualitasnya degradatif, menjadi kolbun maridun, hati yang berpenyakit. Kalau hati kita berpenyakit itu bahaya. Kenapa? Pertama, sulit diobati. Yang kedua, kalau kita biarkan tidak kita obati itu bahaya. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit sulit diobati lalu dibiarkan, maka Allah akan menambah penyakit hati yang lainnya. Bila sampai pada kutub itu, maka hati kita akan ambruk, turun degradatif, menjadi kolbun mayyitun, hati yang mati. Kalau hati kita mati, kata Allah, kita diberi mata tapi buta dari ayat-ayat Allah. Kita diberi telinga tapi tuli dari petunjuk Allah. Kita diberi hati tapi mengunci mati dari isyarat-isyarat Allah. Bila sampai pada kutub itu, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, bal hum adol, bahkan mereka bisa lebih sesat daripada binatang. Tribuner Jabar dimanapun berada, puasa Ramadan mengajak kita untuk bisa mengendalikan diri supaya kita tidak menjadi orang yang merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling sahih, merasa paling segalanya. Sebab hal itu akan menghantarkan hati kita menjadi keras, hati kita berpenyakit, bahkan hati kita bisa menjadi mati. Mari Ramadan tahun ini kita mewaspadai berbagai macam hal yang bisa memantik tinggi dan kerasnya hati. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.